Udah baik, selamat pagi anak-anak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sehat-sehat ya. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita baca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan belajar Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Untuk materi hari ini, untuk kalian bisa baca. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Yang pertama Prakoso, kemudian Prima, Lulu, Eva, Risma, Jaya. Masuk semua ya. Alhamdulillah tidak ada yang sakit ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari masih sama kemarin tentang bab iman kepada Rasulullah SWT. Nah, pada KD hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis lebih dalam iman kepada Rasul dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasulullah SWT. Sebelum masuk ke materi, masih ingat materi yang kemarin? Apa pengertian iman kepada Rasul? Mempercayai bahwa Allah mengutus seseorang untuk menyampaikan wahyunya. Baik, sebelum masuk ke materi, Bapak akan memutarkan sebuah video. Silakan diperhatikan. Kisah Abu Bakar melempar berhala. Sebelum kedatangan. Nah, itu tadi sedikit kisah tentang Abu Bakar. Apa yang pelajaran yang kita dapat dari kisah tersebut? Nah, tidak boleh menyembah berhala. Apalagi? Yang lain? Apa? Nah, kita akan membahas tentang jumlah nabi dan rasul dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak disebutkan secara pasti berapa jumlahnya, karena jumlah nabi dan rasul itu banyak. Namun menyebut nama-nama utusan itu sebanyak 25 orang. Al-Quran hanya menyebutkan sejumlah nama nabi dan rasul. Sebagian ahli tafsir menyebutkan jumlah nabi dan rasul lebih dari 25 orang, bahkan mencapai ribuan. Kalian buat 5 kelompok. Setiap kelompok temanya: kelompok 1 Nabi Nuh alaihissalam, kelompok 2 Nabi Ibrahim alaihissalam, kelompok 3 Nabi Musa alaihissalam, kelompok 4 Nabi Isa alaihissalam, dan kelompok 5 Nabi Muhammad SAW. Tugasnya apa?
membuat peta konsep sesuai dengan tema masing-masing kelompok yang dicari, lokasi dalamnya, perjalanan hidup singkat, berjejak, dan kepribadian yang bisa diakui. Setelah diskusi dipresentasikan ke depan. Kelompoknya permijasi. Ini LKPD-nya silakan dikerjakan, diskusikan. Boleh buka HP, boleh browsing, boleh buka. Silakan kerjakan dulu. Buku Bapak Setia di Makassar, perjalanan hidup singkat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di Logaria dengan ayah bernama Nabi Ibrahim lahir pada zaman Raja
makhluk untuk kepribadian yang bisa diambil dari ibadah Nabi Ibrahim, patuh kepada orang tua dan kedua sahabat, tawakal berserah diri kepada Allah. Terima kasih Bang Bro. Tetap Bang Bro. Nabi Muhammad berdakwah di Mekah dan Madinah. Mukjizat dari Nabi Muhammad adalah Al-Quran, peristiwa Isra Mi'raj, dan membelah bulan atas izin Allah. Perjalanan hidup singkat Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Hijrah atau 570 Masehi di Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Di usia 6 tahun ibu Aminah wafat dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi yatim piatu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan oleh sang kakek Abdullah Muthalib hingga usia 8 tahun. Kepribadian dan kerja diambil hikmahnya, didik yaitu jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyiarkan, dan fatonah yaitu cerdas. Terima kasih Bang Bro. Tetap bersama. Ya, bagus ya untuk hasil diskusinya. Kita lanjutkan selanjutnya yaitu sifat wajib Rasul. Nah, sifat wajib Rasul itu ada 4. Yang pertama yaitu benar atau jujur, bahwa Rasul itu jujur. Jadi apa yang disampaikannya yaitu sebuah kebenaran. Yang kedua amanah atau dapat dipercaya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang jumlah Nabi dan Rasul, kemudian sifat-sifat Rasul. Sekarang untuk evaluasi, silakan kalian kerjakan soal yang ada di classroom. Nah, silakan dikerjakan dulu. Dibuka classroomnya. Silakan dikerjakan soal yang ada di classroom. Sudah selesai semua ya? Baik, sebelum Bapak akhiri, kesimpulan apa yang dapat diambil dari materi yang tadi sudah Bapak jelaskan? Apa? Salah satu aja. Nah, tidak boleh berdusta kepada Allah. Dan tadi kita sudah menyaksikan kisah Ulul Azmi yang diambil pelajaran bahwa mempercayai Tuhan itu butuh keyakinan yang kuat. Karena zaman dulu kan kalau suruh menyembah Allah itu sangat sulit karena Allah itu tidak berwujud. Jadi sangat sulit untuk meyakinkan orang-orang Quraisy dahulu yang sebelumnya menyembah berhala atau menyembah Tuhan itu sangat sulit. Nah, itu sebagai tugas berat seorang rasul. Itu tugas seorang rasul itu sangat berat, yaitu mengajak kaumnya untuk menyembah Allah SWT. Baik, untuk pertemuan pada hari ini cukup. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.